Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, di hari yang baru, saya yakin dan percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Beberapa bulan kita telah lewati dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Tetapi kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, di hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh kebenaran renungan firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini saya beri judul Tetap Percaya Kepada Tuhan. Dan mari kita langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang kita dapat andalkan dalam hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus? Siapakah yang kita dapat percaya? Kepada siapakah kita dapat bersandar selain hanya Tuhan Yesus Kristus? Itu sebabnya pada pagi hari ini, kalau kita melihat dalam ayat yang kita telah baca, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu sebabnya jangan kita mengabaikan dan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita semua didapati hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita. Karena kita harus mengakui bahwa Dialah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup ini. Dan itulah sepatutnya cara hidup orang percaya. Biarlah kita didapati, kita tidak mengabaikan dan melupakan Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup ini. Jangan sampai segala kesibukan kita, segala kesibukan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan lain sebagainya, biarlah itu bukan menjadi penghalang sehingga kita bisa mengabaikan dan melupakan Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, kita terlalu sibuk dengan bisnis, kita terlalu sibuk dengan segala kesibukan-kesibukan kita. Tapi biarlah kita didapati hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya. Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan kalau kita memperhatikan dalam Amsal 3 ayat yang kelima, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap terus percaya kepada Tuhan.
apapun situasinya, apapun kondisinya, biarlah kita didapati, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Amin. Karena yang harus kita sadari adalah semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Karena Dia yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Itu sebabnya saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan takut dan jangan khawatir. Percaya saja, karena Tuhan pasti memperhatikan kita. Yang harus kita ingat dan sadari adalah hidup kita selalu terlihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetaplah hidup benar dan berbuat kebaikan kepada semua orang. Sebab kita ada dalam pandangan dan perhatiannya setiap waktu. Tuhan ada di setiap waktu bersama dengan kita. Itu sebabnya apapun masalah yang kita sedang hadapi, pergumulan yang kita sedang hadapi, mari kita tetap percaya terus kepada Tuhan. Karena yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang akan selalu menolong, memimpin, dan memperhatikan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Segala puji syukur kami kembali naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah datang bagi setiap kehidupan kami, mengingatkan kami kembali untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau, karena kami yakin dan percaya mata-Mu itu tertuju kepada orang-orang benar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami terus mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat jalan keluar bagi setiap masalah kami. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari bersama Engkau Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Dan selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga apapun tugas tanggung jawab yang diberikan bagi kami itu dapat berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sukses selalu. Bersama Tuhan kita pasti bisa.